nominalnya mungkin Pak. Oke. Uangnya nih, Ya. nanti. Langsung aja lah. Iya. Kalau arrive and drive ataupun taxi drive harganya sama. Amit-amit gitu ya. Crash itu bagaimana Pak? Tapi semisal Let's say, amit-amit ya, amit-amit Amit-amit kita lah. bilang Worst case skenario-nya ya. Betul. Let's say masuk gravel trap. Ya. Suspensi rusak. Ya. Siapa yang nanggung? Kalau kita mau apply itu gimana sih? 3 lap itu di 650.000. Ini benar-benar saya bawa dari Mandalika. Oh iya. Jadi ini yang dipakai di Arrive and Drive. Oh iya, sama di Arrive and Drive kan juga sudah ada GoPro di dalamnya. Iya itu benar. Jadi sudah kerekam semua tuh ekspresi mau Iya, teriak, iya. mau ketawa. Oke nih atau lovers. Sekarang kita lagi di booth-nya MGPA, Mandalika Greenpeace Association. Nah ini saya kesini tuh memang berdasarkan ingin review juga, tapi berdasarkan juga keingintahuan saya sendiri nih. Nah ini kita sekarang lagi bersama Pak Saya Maxi. saya Dwight Adi dari Autoris. Nah gini nih Pak, kan jadi kalau untuk Mandalika tuh kalau dari saya sendiri kan saya emang fans motorsport sendiri emang sudah, saya pertama emang di announce saya juga udah cukup happy gitu ya kan, karena kita kalau sirkuit di Indonesia tuh yang apalagi yang standar internasional kan mungkin baru disentuh. Nah terus tapi ada Mandalika nih, dia yang sudah standarnya juga sudah internasional ya Pak ya. Nah untuk di Mandalika sendiri kan memang kebanyakan mungkin kalau awal-awal memang khusus buat event-event tersendiri ya, mungkin itu memang balapan ataupun memang yang sudah kerjasama mungkin sebelumnya. Nah tapi kan mungkin beberapa waktu belakangan tuh mulai ada program Drive and Drive ya. Betul. Nah jadi itu emang semua orang ya open to public gitu ya. Betul, open to public. Mau yang dia backgroundnya pembalap ataupun bukan pembalap, cuman yang punya cuman ya nyetir di jalanan kota. Oke. Nah itu juga dari info penting di mana pembalap atau bukan pembalap. Jadi tidak perlu racing certificate ya. Betul, nggak perlu. Perlunya SIM. Iya, perlunya SIM A. SIM A. Gitu. Dan ya setidaknya bisa nyetir manual. Itu betul juga. Nah itu berarti untuk availability-nya itu memang all year round ya, ada terus ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kan di sana untuk Drive and Drive itu kita pakainya Toyota Agya GR. Ya betul. Yang mana memang sudah dimodifikasi menjadi mobil balap. Jadi sudah bukan mobil Toyota Agya GR yang ada di jalan. Ya bukan stok lah ya. Betul. Dan juga tentunya selain performanya juga sudah aman cuy, sudah ada roll cage-nya. Betul. Kalaupun kita nyetir sendiri emang tetap didampingi Pak ya. Betul, tetap didampingin sama pembalap profesional. Itu dia. Jadi mungkin terus nih Pak, kalau kita mau apply itu gimana sih? Oke, kalau mau booking sebenarnya gampang, tinggal WhatsApp aja ke nomor MGPA. Kalau misalnya teman-teman bingung nomornya ada di mana, tinggal buka ke Instagramnya kami @mandalika.gp, nanti bakal ada link yang bisa connect ke website kami, ke Instagram, ke WhatsApp kami. Bahkan juga ngecek sebenarnya ada apa aja sih event di Mandalika sepanjang 1 tahun ke depan, gitu. Itu juga sudah bisa diakses oleh publik. Oke. Nah, terus kalau untuk apply-nya ini nih Pak, dia itu boleh dadakan atau memang sebelumnya sudah di-plan dulu nih? Sebenarnya pada prinsipnya boleh dadakan, tapi kan terkadang kalau dadakan ya dengan demand yang juga cukup tinggi malah nggak dapat slot. Betul. Gitu. Jadi biasanya misalnya nih sudah tahu tanggalnya, coba aja telepon dulu, tanya dulu tanggalnya available atau tidak gitu. Misalnya nggak available kan bisa mungkin besoknya atau besok lusanya atau ke hari sebelumnya gitu. Oh berarti tapi demand-nya pun sudah lumayan ada kenaikan berarti? Betul, demand-nya sudah lumayan cukup sangat tinggi sih demand-nya. Soalnya hampir nggak ada hari mobilnya istirahat. Oh iya? Demand-nya sudah sangat tinggi. Sudah sangat tinggi ya? Dan itu pun pasti kebanyakan pasti publik ya, bukan emang orang penasaran juga ya? Betul, kebanyakan publik wisatawan yang misalnya nih cuman datang ke sirkuit untuk foto-foto terus tanya-tanya, loh kok ada mobil balap? Maksudnya kan di sirkuit lain nggak ada tuh yang menyewakan mobil balap. Ya, betul.
Di Indonesia, balap. di Indonesia. Di seluruh dunia pun juga tidak ada. Jadi kalau mungkin di luar negeri adanya mobil sport. Betul, ya betul. Porsche, Ferrari, betul. tapi yang memang mobil balap satu-satunya cuma ada di Mandalika. Iya betul. Iya betul sih. Tadi mungkin maksud saya di luar negeri ya itu dia lebih ke sportnya. Tapi kalau untuk yang convert ini agak mungkin baru di Indonesia Cuma sih. di Indonesia. Cuma di Indonesia. Di Mandalika aja. Oke. Dan berarti nih Pak, kalau untuk arrive and drive itu dia bisa kita yang setir dan juga bisa disetirin ya Pak ya? Iya. Sebenarnya ada perbedaan nama aja sih. Oke. Kalau arrive and drive ya betul, kan datang dan nyetir. Datang dan nyetir. Kalau misalnya yang disetirin itu taxi drive. Taxi drive. Betul. Taxi. Iya kan betul. Kita disetirin kan. Nah, tapi kalau untuk arrive and drive sama taxi drive itu dia apakah availability-nya sama atau mungkin arrive and drive lebih tinggi, taxi drive lebih tinggi? Oh enggak, sama karena mobilnya sama. Oh ya betul. Nah, jadi sama, tinggal soal orangnya mau yang nyetir atau yang mau disetirin. Gitu aja sih. Oke. Arrive and drive, dia maksimal berapa lap, minimal berapa lap? Wah, kalau maksimal secapek-capeknya ya. Oh iya. Gitu. Oh berarti dia mungkin tidak per paket ya, mungkin berarti bisa dinegosiasikan lagi ya. Betul. Misalnya udah sampai nih, saya mau nambah, berarti itu bisa dinegosiasikan kan? Bisa. Kayak misalnya nih, pertama, oke, saya mau 12 lap gitu ya. Terus habis itu, waduh kok kurang nih, tapi kok nambah 12 lap lagi nanti takutnya sudah terlalu capek gitu kan. Betul. Nambah 3 lap aja boleh nggak? Boleh gitu. Jadi kita minimalnya di 3 lap. Misalnya mau maksimalnya mau sampai 18 lap, 24 lap selama kuat dan sama mobilnya masih oke bisa. Karena kan kita tetap harus ngecek suhu mesin, terus habis itu bannya. Kita juga nggak mau memaksakan sih mobilnya sampai sampai nggak performanya nggak optimal. Betul. Tetap mengutamakan safety. Betul, karena safety is number one. Safety is number one priority. Yes, betul. Oke. Nah, tapi berarti ngomong-ngomong safety, Pak. Let's say misalnya amit-amit gitu ya, crash itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya sampai crash, kita sebenarnya bilang dulu sirkuit kita kan sangat aman ya karena gravelnya itu sangat luas. Oh, gravel tracknya? Iya, gravel tracknya sangat luas. Jadi biasanya kalau misalnya sampai nyelip pun masih di gravel, nggak sampai ke betonnya. Tapi semisal amit-amit kita bilang worst case skenario-nya ya. Yang pasti semua orang yang masuk di sirkuit itu baik yang tadi arrive and drive, terus habis itu apapun kegiatan kami di lapak di sirkuit yang paling murah pun sudah dilengkapi dengan asuransi. Oke. Gitu. Dan yang masih juga kalau misalnya ada apa-apa sampai yang parah pasti sudah kita stop duluan karena kita terus mengutamakan keselamatannya dulu kan. Terus itu yang worst case-nya kalau sampai worst case-nya ya. Ya biasanya cuman spin lah mungkin ya. Spin. Paling sudah nyangkut di gravel baru berapa meter juga sudah. Itu iya. Itu dia. Iya itu dia. Kita let's say nih Pak. Let's say masuk gravel trap. Iya. Suspensi rusak. Iya. Siapa yang nanggung? Kita setiap sebelum aktivitas itu kita selalu isi waiver form. Itu yang ditanggung. Ada salah satu tulisannya itu yang ditanggung oleh konsumen. Kalau misalnya hal itu karena terjadi atas kelalaian konsumen ya. Human error ya? Iya. Oke. Berarti misalnya let's say nih kita baru start, tiba-tiba mesin mungkin tiba-tiba mungkin kita play safe gitu ya, tapi mungkin tiba-tiba memang kesalahan mesin tiba-tiba mati, itu berarti kan itu di luar kita berarti. Ya, kita tetap nggak langsung menyalahkan konsumen kok. Kita tetap akan cari tahu dulu penyebabnya apa sih. Oh ya betul. Soalnya kan ya nggak fair juga ya kalau kita cuma sekedar menyalahkan konsumen padahal mungkin karena kita ada dari internal juga gitu. Ya, tidak tertutupi itu juga. Ya, walaupun tapi kalau dari kami sih kami sudah punya SOP yang cukup lengkap dan cukup ketat pengawasannya sih, karena balik lagi apapun itu soal berhubungnya sama safety kan. Masih di safety nih, tapi berarti itu selama arrive and drive ataupun event apapun itu, tim medical selalu standby ya? Selalu standby. Dan kita juga ada rumah sakit yang sudah sangat dekat kan, cuma sekitar 10 menit dari sirkuit gitu. Kalau misalnya yang parah biasa, tapi kalau misalnya cuma luka ringan, sebenarnya tergantung ya lukanya seberapa gitu sih. Tapi kalau yang memang sudah agak berat, biasanya langsung rumah sakit aja gitu.
Oke. Nah, ini kalau untuk RF and drive juga nih. Tadi memang itu tadi udah dagingnya tuh Pak. Apa kalau crash gimana? Iya. Ya kan, terus boleh tambah lap apa enggak gitu kan. Nah, terus tapi mungkin juga kalau yang saya perhatiin tuh kalau untuk Mandalika sendiri tuh dia aktivitasnya itu mulai makin banyak juga ya. Betul. Dia ada track day, fun day. Betul. Yang belum lama dia ada VR46 School sama Radical. Yang from gamer to real life. Iya. Nah, yang Radical juga bisa kan untuk rental ya? Radical juga bisa di rental. Tapi kalau Radical itu mostly akan ke taxi drive. Karena untuk nyetir mobil Radical itu sudah sangat berbeda dari nyetir mobil biasa. Itu udah maksudnya emang performance car mungkin. Betul. Oke. Tapi berarti let's say nih dia nggak punya background motorsport, dia nggak punya sertifikat, pengen Radical. Biasanya akan dilatih dulu dengan simulator, juga akan dilatih dengan yang memang racernya Radical. Ketika dirasa memang sudah bisa, baru perlahan-lahan akan ke tail car-nya. Karena itu kan dari Radical juga ada Radical Academy. Iya, betul. Jadi memang harus dilatih dulu, karena kalau yang Radical memang lebih rentan sih, dan tidak sembarangan orang bisa nyetir. Iya, betul. Karena sekali rusak, barangnya juga importnya lumayan, harganya nggak murah. Baru beli barang, belum bea cukai. Betul. Tapi kok bea cukai sebenarnya kan karena baru kita KEK. Iya, baru dipermudah. Belum lama ada import mobil baru juga ya? Iya, kita sudah banyak. Karena gini, kan Mandalika itu di kawasan ekonomi khusus kan, dari pertama kali ditetapkan gitu. Jadi sebenarnya impor apapun selama memang tidak keluar dari kawasan ekonomi khusus, dia sudah bebas. Iya, betul. Itu yang juga mau saya mention tuh. Karena belum lama tuh baru ada masuk mobil juga tuh ya. Beberapa performance car, apa ya saya lupa. Pokoknya Porsche. Iya, Porsche, betul. Itu juga baru masuk tuh. Emang juga di posnya pun juga diperjelas memang ada kemudahan dalam logistik dan lain-lain. Mungkin saya tampilin di sini sekarang posnya ya. Ya mungkin ya itu juga ya. Berarti mungkin mungkin ini informasi juga mungkin kalau untuk ada tim-tim atau apa ya bisa memperluas ataupun bisa kerjasama lagi dengan MGPA. Ya, simpelnya MotoGP aja motornya kan juga masuk ke sirkuit nggak kena pajak ya, karena motornya tetap ada di dalam kawasan ekonomi. Betul. Betul. Exclusive economic zone. Terus nih Pak, berarti kan tadi yang Agia tuh dia memang interest rate atau enggak memang aktif konsumen itu udah mulai tinggi kan ya? Iya. Apa akan ada tambahan armada mungkin? Yes, kita sekarang lagi nambah armada. Kita kan si sirkuit sudah ada 2. Kita lagi nambah 2 lagi. Tapi ini prosesnya lagi di proses modifikasi. Jadi armada sudah terbeli, lagi dimodifikasi dan segera akan ada di Mandalika. Jadi total nanti akan ada 4 armada. Oke. Oh ya, sama rev and drive, dia racehood helm sudah disediakan ya. Tapi apa kalau membawa sendiri boleh? Boleh banget kok. Track day sih juga kebanyakan gitu ya Pak ya? Iya, track day juga kebanyakan kan pasti bawa sendiri. Mungkin ya kita tahu lah apa, helm itu kok sudah nyatu gitu kan, kayak jiwanya kita juga harus nyatu dengan semuanya kan. Apalagi kalau memang dia sudah kostum dengan bentuk kepala racer sendiri ya. Terus kalau untuk cuaca nih, ya kan? Mungkin kalau Mandalika sendiri sih mungkin dia cukup stabil kalau untuk cuaca. Tapi let's say hujan ringan, apakah tetap bisa untuk rev and drive? Tetap bisa lanjut karena sirkuit kami kan terbukti ya. Saya tidak ada genangan, terutama ketika hujan ringan. Ketika hujan deras pun genangan itu sangat cepat surutnya. Gitu kan. Nah, jadi dan ban yang dipakai pun juga ban yang masih bisa untuk trek basah. Berarti jadi masih bisa lanjut. Bannya itu tidak diganti ya? Berarti itu bannya yang memang bisa untuk basah dan bisa untuk dry juga. Itu untuk info penting juga tuh. Kita belum sampai pakai kayak ban F1 yang bulus bisa dry, bisa untuk basah ya. Ya mungkin itu juga membantu availability-nya juga ya jadinya kan, jadi bisa langsung lanjut aja. Betul. Berarti dia kan untuk booking tuh berarti kita sudah bisa membayar sebelum datang kan ya Pak? Bisa. Berarti misalnya let's say nih kita sudah bayar. Lalu hujan yang benar-benar mungkin masuk kategorinya sudah storm mungkin ya. Nah itu bagaimana? Apakah ada refund atau mungkin bisa di reschedule apa gimana Pak?
kita bisa refund ataupun reschedule. Kalau yang memang karena force major ya, hal yang memang di luar kendali kita gitu kan, itu bisa dua-duanya. Mau reschedule boleh, mau di refund pun juga nggak apa-apa. Gitu. Yang sifatnya force major. Karena percuma kita mau rainin duitnya juga buat apa namanya, kayak itu sudah kehendak Tuhan gitu kan. Kayaknya kalaupun dipaksa konsumen kayak pasti experience-nya jelek kan. Sedangkan kita kan Mandalika pengen membuka experience yang baru, yang benar-benar baru, yang gak akan ditemuin di tempat lain lah. Betul. Terus nih Pak, berarti kalau untuk tadi tuh kan kita sudah bahas soal berarti untuk nominalnya mungkin Pak. Oke. Uangnya nih, berarti. Langsung aja lah. Iya. Kalau Arrive and Drive ataupun Taxi Drive harganya sama. Harganya sama. Itu dia. Mungkin banyak orang beberapa yang masih salah kaprah ya. Mungkin apa untuk Taxi Drive sendiri mungkin ada yang anggap kan kita nggak nyetir. Iya. Berarti sama ya nominal? Sama. Mau Taxi Drive atau Arrive and Drive itu sama aja kok. Sama aja ya. Sama aja. Tinggal mau berapa lap-nya aja sih. Boleh sebutin nominal? Boleh dong. Kalau yang karena sama harga sih. 3 lap itu di 650.000. Terus habis itu kemudian 6 lap-nya di 1.250.000. Ini untuk yang Agia? Ya untuk yang Agia. Iya untuk yang Agia. 3 lap 650? Iya. Jangan besoknya kali. Ya mungkin bagi sebagian orang terdengar mahal, tapi bagi sebagian orang yang mungkin tahu seberapa mahal sih. Betul. Itu betul sekali. Itu yang benar-benar saya mau tahu. Murah sekali. Iya, itu wah ini murah loh Pak. Iya. Kalau di luar negeri, mungkin kalau untuk di Amerika atau di Australia itu memang motorsport kan dia budayanya memang sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau untuk sirkuit-sirkuit pun yang bukan taraf internasional itu cukup banyak. Nah itu untuk rental. Ini otomatis kalau percaya bisa cari sendiri ya, nggak bakal ada yang harga segitu. Saya jamin nggak ada. Kalaupun ada tuh bener-bener udah retak lah, apalah ya kan, nggak ada Marcel cuma satu di tengah gini-gini doang. Ini bener-bener ini itu bener-bener murah loh Pak. Kita yang 12 step kan di 2,5 juta. Itu kurang lebih durasinya 1 jam itu. 1 jam itu 12 lap. Kalau misalnya rem pendek benar-benar akan dilatih sih kayak nanti misalnya kurang remnya di mana tadi. Ada race analisnya ya berarti. Betul. Jadi kan instruktur kan akan mendampingi kan. Nanti ketika istirahat habis 6 lap istirahat dulu nih. Dikasih tahu tadi beloknya masih salah di mana gitu. Jadi memang kayak akan dilatih sebagai pembalap nih. Gitu. Akademi gitu ya. Bahkan pengalamannya sudah ada juga yang dia nggak punya pengalaman balap, tapi dia pengen ikut ISOM di Sentul. Dia selama ambil berapa ya? Saya lupa antara 4 jam atau sampai 8 jam gitu sesi di Mandalika pakai Agia untuk latihan dia jadi pebalap di ISOM. Jadi kalau saya tuh suka bilang ke orang-orang yang datang ya, wisatawan gitu. Ya, Arrive and Drive ini seakan-akan dibuatnya untuk mungkin kita yang dulunya pengen, atau enggak mungkin ada yang memang sampai sekarang masih proses pengen jadi pembalap gitu kan. Tapi mungkin karena kita belum punya kesempatannya ataupun ya kita belum seberuntungnya orang-orang itulah. Tapi ternyata jiwa kita kan sekali kita punya jiwa balap sebenarnya nggak pernah padam kan ya. Iya betul. Nah untuk mewujudkannya ya ini di Mandalika itu kita. Betul. Mungkin saya kasih analogi sedikit ya untuk Arrive and Drive. Gimana mungkin kalau atau lovers yang mungkin belum tahu ya, dari 0% hingga kita bisa ke sirkuit. Kalau private itu keluarnya dananya nggak kecil. Betul. Itu bisa puluhan M mungkin ya. Benar. Mulai dari mungkin sertifikat kita belum cari sponsor, ya kan. Nah ini dengan adanya Arrive and Drive ini tuh mungkin atau lovers yang mungkin saya mungkin dari kecil memang sudah ini saya ini tuh nggak apa-apa minimal sekali lah coba ya benar karena ini sekali coba biasa ketagihan sih balik terus lah. Iya jadi ini memang benar-benar opportunity yang dikasih oleh Mandalika juga tentunya juga kalau kita apply partisipasi pun juga ini tentunya untuk membantu BUMN juga ya Pak ya. Betul. Kan memang Mandalika itu memang proyek pemerintah. Iya benar. Untuk pemerataan ekonomi kan. Betul. Kan ada Arrive and Drive, tapi tuh dia memang ada track day. Kalau nggak salah tuh dia emang bisa ada paket-paketnya tuh Pak. Ada yang dia dapat VIP room. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau track day itu kan program kita namanya track day ya. Itu mau bawa mobil atau motor sendiri. Oke.
Tapi juga harus dipastikan kalau motor ataupun mobilnya itu dalam kondisi yang sehat. Apa sih maksudnya sehat gitu kan? Oh, apakah ada inspection di sana? Yes, ada Oke. inspection. Jadi tetap ada namanya scrutineering. Oke, iya, Biasanya akan dicek mulai dari bannya apakah masih, jangan sampai bannya sudah botak sih. Oke, Yang penting masih race worthy lah. Iya, Oke. betul. Terus habis itu olinya nggak boleh ada yang bocor. Oke, benar. Kebersihan jangan sampai misalnya habis dipakai off-road gitu ya, lumpurnya masih nempel semua, mendadak langsung main di track. Betul, gitu. betul. Sekali ngerem, lumpurnya jatuhnya di track semua, gitu kan, keluar dari track. Terus itu dari safety gear-nya juga helmnya, jaketnya. Oke. Terus kalau misalnya motor kan ada knee pad sama elbow pad, Iya. sepatunya gitu. Jadi balik lagi, ya ada pengecekan ini akan ujungnya ke safety sih. Oh, Ke safety reason semua. Oke. Nah, kalau itu memang betul ada paketannya, ada yang misalnya cuma 5 orang, 10 orang, itu pun mainnya juga sudah bisa, cuma mau main 3 jam, 6 jam pun bisa. Atau bahkan misalnya nih, komunitas mau main 50 orang, dan nggak mau ada komunitas lain, bisa juga. Nah, itu malah enak tuh potongannya. Iya, benar. benar. Iya. Benar. Potongannya lebih enak. Potongannya lebih enak. Komunitas gitu. Ada VIP room juga ya, Pak? Ada VIP room juga gitu. Itu juga bisa disewa gitu kan. Let's say paling murah berapa? Seingat saya ya, seingat saya nih. Soalnya saya agak-agak lupa kok. Oke. Kalau motor itu seingat saya di 1,5 juta per jam per orang. Per orang ya? Per orang. Oke, dan paling mahal, paket paling mahal aja. Paket paling mahal biasanya untuk corporate. Oke. Acara corporate, ya either corporate-nya mau launching mobil, corporate-nya mau test drive, mau apa gitu kan. Kok corporate yang bawa brand dengan branding sirkuit ya. Jadi sirkuit itu dipasangin dipasangin stikernya mereka, itu di 250 juta ketika weekend kalau corporate. Sedangkan kalau komunitas mau private tadi ya, yang bisa sampai 50. Let's say dia tingkat komunitas tapi yang paling tinggi. Tingkat komunitas paling tinggi. Dia biasanya yang belinya yang berapa tuh, Pak? Itu di 150 juta per day. Per day di hari weekend, di Sabtu Minggu ya. Kita weekend itu Sabtu Minggu itu bisa sampai 50 orang. Jadi kan sebenarnya 150 juta bagi 50 3 juta. Seharian. Itu dia. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Seharian loh. Seharian itu ya kembali lagi tadi sudah medical standby dan lain-lainnya. Mungkin kembali lagi nih Pak, tadi kan ngomong-ngomong kalau misalnya kayak oli tumpah atau apa gitu kan. Let's say kita bawa mobil, terus tiba-tiba mungkin bumpernya copot. Bumpernya copot terus dia mungkin kayak merusak sirkuit apa gimana. Nah itu yang liable si drivernya. Iya, karena akan terhitungnya kan sebagai kelalaian dari pemilik kendaraan kan. Gitu. Nah, kerugian ganti ruginya berapa kalau misalnya masalah bumper jatuh, tentunya aja kan kita akan lihat dulu nih kerusakannya separah apa gitu kan. Tapi kalau misalnya oli itu per meternya di 100.000 rupiah per meter. Gitu. Jadi ya balik lagi, kita dari sebelum mobil masuk track ada itu. Kita sudah cek juga, jadi kita nggak akan menjebak, ini mobil rusak, kita tetap biarin masuk, itu nggak mungkin. Win-win solution lah. Betul. Sudah dicek gitu kan, terus habis itu kok misalnya memang ada kebocoran oli, ya berarti kan memang ada penggunaan yang salah nih sama di tag, entah dia over throttle, jadi overheat atau gimana ya gitu kan. Atau ngeremnya mungkin yang tahu kasar nggak mumpuni sampai minyak remnya juga bocor gitu kan. Betul. Tapi mungkin kalau sampai sana pun mungkin tadi ya ada form atau mungkin ada legal yang menjelaskan. Betul ada. Kita semuanya selalu masalah form sudah selalu harus ditandatanganin. Kalau misalnya tidak mau ditandatangani tidak boleh masuk. Kita pun juga sudah cek kesehatannya terlebih dahulu mulai dari tes buta warna. Kemarin saya lihat tuh yang radikal drivernya tes buta warna dulu tuh. Betul. Dan itu memang sudah SOP di kami, jadi harus, karena kan kita kalau misalnya ketika di tag itu kan komunikasi cuma bendera ya. Merah, kuning, hijau, ceker, biru, putih garis putih sedang merah sampai hitam ya. Nah itu kan kalau misalnya orangnya ternyata nggak bisa mengidentifikasi ini bendera apa kan bisa mengakibatkan yang fatal juga kan. Misalnya bendera merah tapi dia nggak bisa melihat warna merah, dia nggak tahu itu warna apa. Benar. Lagi ada yang diem di dalam nggak bisa direscue cuma gara-gara orang ini nggak mau masuk tag nih. Itu kan juga bahaya tuh. Betul. Berarti kalau motor dia bisa rental apa aja tuh Mas? Yang rental kalau untuk motor dia itu bisa rental dari 250 sampai
Kita kalau motor kita ada di sirkuit itu yang 250 ini maksudnya rental Motor. sirkuitnya Kalau untuk motor di sirkuit. Kalau untuk motor di sirkuit. Oh, motor di sirkuit itu kita kalau yang ngebut itu di 250 cc. Tapi untuk perentalannya kita kerjasama dengan pihak ketiga karena kita tetap mau menjamin keselamatannya. Oke, sampai 600 ya. 600 itu pihak ketiga sih. Yang kita yang sirkuit punya itu 250 cc, kita punya 5 unit. Oke. Kalau yang 600 biasanya ada pihak ketiga yang sudah menyewakan motornya khusus untuk di sirkuit. Jadi karena ada sirkuit, muncul nih perusahaan yang memang dia memodalkan motornya untuk disewa untuk bermain di sirkuit. Inisial H ya? Apa? Inisial H ya? Third party-nya. Inisial H apa inisial apa? K? Brandnya? H apa? R? Dua-duanya R sih. Sebut langsung apa? Ya, jangan deh. Ada dua yang saya tahu ya. Dan dua-duanya R inisialnya. Sama kalau yang belum lama juga ada brand juga tuh yang dia sewa mobil listrik warna biru. Ya mungkin Papa juga sudah tahu. Iya. Dari Korea. Iya. Nah kalau itu yang contoh yang tadi yang corporate. Yang sudah corporate paling tinggi itu 200 juta sampai 250 juta per hari. Tapi yang untuk corporate itu paling tinggi berarti bener-bener sirkuit dan umbul-umbul. Tapi kalau untuk stand dan lain-lain tuh udah mungkin itu udah dari IO lain ya. Stand yang mana? Misalnya kayak kan udah paling tinggi tuh yang corporate. Itu sudah itu hanya mencakup untuk di sirkuitnya saja, di wilayah sirkuit saja. Everything is negotiable. Oke. Misalnya nih 250 juta, kita biasanya tuh include-nya sudah marshal, ambulans, flag, ruangan gitu kan. Tapi misalnya saya butuh tambahan ruangan lagi gitu kan, ya bisa dinego lah. Bisa dinego, either nanti kita kasih ASA komplimen ataupun ya memang ya kok nambah pun cuma nambah berapa gitu sih. Saya harap juga ini benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak orang di luar sana nih Pak. Mungkin karena kan ini tuh benar-benar memang sebuah kesempatan yang bagus kalau menurut saya. Apalagi kalau untuk memang mengembangkan juga dunia motorsport di Indonesia ya. Benar. Kan kita berharap menjadi semakin lebih baik lah kan. Jadi ya teman-teman kalau yang pengen coba ke sirkuit, baik itu mobil ataupun motor, baik di jalan kaki bisa. Oh ya, ada yang bisa pakai bis itu ya? Safari. Ya, trailer yang dipakai ketika Riders Parade di MotoGP 2023 dan 2024. Trailer yang sama. Yang benar-benar ya bekas kaki Marc Marquez, bekas kaki Pecco Bagnaia. Di pitnya juga. Siapa tahu itu bekas Marc Marquez berendam mungkin. Ada. Kita minta bakeng itu kalau masih ada ya. Ya kalau masih ada ya. Dibawa mereka. Oke. Berarti apa ya itu tadi sih ya, udah cukup menjawab nih kalau dari Pak Maxi. Berarti ya itu tadi nih, kalau yang pengen apply bisa ke Instagram, nanti ada nomor WhatsApp-nya kami. Ataupun di DM di Instagram pun juga bisa dijawab. Oh bisa di DM. Jadi feel free aja mau tanya, mau komen, mau menyampaikan kritik, saran, itu feel free aja. Kita nggak membatasi kok. Kita akan tetap mendengarkan setiap masukan. Itu dia ya. Jadi naik pun juga nggak apa-apa. Tenang. Itu dia sih ya. Ya mungkin kalau yang pengen bisa langsung sekarang nih, karena kan sekarang makin banyak tuh ya Pak aktivitasnya ya. Yes. Kayak misalnya tahun lalu paling for sprint. Ya kan kalau tahun lalu tuh yang mungkin mayoritasnya ya for sprint. Tapi kalau sekarang tuh kan sudah mulai banyak tuh, ada fun day, belakangan lagi ada track day juga. Sebenarnya dari tahun lalu sudah banyak. Tahun lalu aja ada peningkatan ya Pak ya? Target kita selalu meningkat. Jadi nih tahun lalu itu 2023 ya. 2023 itu kan 139 hari keterisian sirkuit dari 365. Nah di tahun 2024 kemarin itu di 268 hari keterisian sirkuit dari 365 hari sama setahun. Jadi ya peningkatannya aja kan sudah hampir 2 kali lipatnya. Belum lagi di tahun ini ya seperti yang tadi diomongin kan sudah ada track day, sudah ada akademi Fante atau Lampa atau Rev and Rev tadi gitu. Jadi ya keterisian sirkuit memang ya puji Tuhan ya full setiap tahunnya sih.
Booking sekarang deh. Betul. Mumpung masih belum full nih. Masih belum full. Tadi berapa? 130 berapa hari tadi? Itu kalau yang 2024 268. Waduh. Bentar lagi 300 tuh kayaknya. Amin. Capek dong orang-orang sirkuit. Oh ya, gitulah. Ya, namanya gitulah. kerja kan Namanya nggak kerja ada ya. yang nggak capek ya. Ya, oke. Tapi lebih baik capek bekerja daripada capek cari kerja. Betul. Sama mungkin kalau semakin banyaknya aktivitas itu mungkin Mandalika juga bisa semakin improve ya, baik itu dari segi safety, mungkin kerjasama dan lain-lain itu bakal improve kalau semakin ramenya ya. Benar, dan ya tentu saja juga sebenarnya kan namanya ya cuma untuk yang di dalam sirkuit nih. Makin ramenya sirkuit, makin banyak wisatawan, berarti kan ekonomi di sekitar sirkuit juga berpengaruh. Mendukung ekonomi ada yang makanan, ada yang hotel, ada yang mungkin jual minuman, pedagang kelapa, jual es krim, jual pulsa. Iya. MotoGP aja rider-ridernya beli pulsa langsung. Iya, benar. Itu dia. Jadi memang ini udah cukup jawab sih. Mungkin kalau dari Pak Messi ada yang mau ditambahkan gitu? Jangan lupa nonton MotoGP teman-teman. Oke. MotoGP ada di Indonesia, tiketnya lagi diskon karena kita lagi early bird sale. Oh ya benar. Iya early bird sale. Untuk grandstand paling murah berapa, Pak? Grandstand kalau misalnya sampai tanggal 28 Februari ini grandstand A yang premium banget depannya starting grid itu cuma di 600-an sekian. Oke. Itu masih early bird ya? Masih early bird sampai tanggal 28 Februari. Lepas nanti dari 28 Februari tentu diskonnya akan terus berkurang. Oke. Sampai akhirnya tidak ada diskon. Dan ya aminnya sih tiket habis ya. Iya. Itu dia. Sama ini Kak, misalnya let's say lagi ada track day gitu kan. Publik boleh masuk nggak? Oh boleh. Jadi ini sirkuit itu sebenarnya selalu membuka gerbangnya lebar-lebar setiap hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oh iya. Nah, mungkin orang-orang kan sampai ini cuma taunya foto yang di depan patung Jokowi. Ya betul. Ya kan, yang betul. gerbangnya warna hijau. Iya. Nah, sebenarnya maju lagi 300 meter itu ada gerbangnya warna merah. Itu selalu dibuat tiap hari dan gratis. Parkirnya nggak ada bayar. Teman-teman mau ke grandstand foto-foto, bahkan kalau lagi ada lomba balap pun kita sering banget lomba balap kita ada buka sprint lah ya. Sprint dan memang balap nasional balap kayak nasional, ya? Mandalika Racing Series itu kan balap kejuaraan nasional. Itu bisa ditonton gratis, nggak ada biaya sama sekali. Parkir pun kita kasihnya gratis. Dan parkirannya sangat luas. Iya, parkiran luas. Tribun yang sudah atap, kita siapinnya gratis tiap hari. Jadi nggak usah ragu untuk coba masuk, gitu kan, coba tanya gitu, pasti akan diarahkan. Karena ini juga info penting ya Pak ya. Mungkin dia fans motorsport, dia suka foto-foto. Bawa kamera boleh? Boleh banget. Oh boleh, ini juga penting nih karena ada beberapa tempat yang tidak memperbolehkan ya Pak ya. Tapi berarti ini boleh ya? Boleh. Yang tidak diperbolehkan itu biasanya drone. Ya benar, itu karena kan angin amit-amit jatuh. Betul. Karena yang awal-awal MotoGP banyak tuh ya Pak drone ilegal ya. Kan habis itu kan kita siapin untuk jammernya. Iya, jammer drone gunnya itu. Itu juga ada denda ya Pak kalau gitu ya? Denda. Kita sih nggak sampai denda ya, karena tetap ya diserahkan ke aparat yang berkait. Ke aparat, betul. Oke, berarti bawa kamera boleh ya? Boleh sampai banget. Kamera tele yang panjang banget gitu boleh ya? Silakan, mau yang nggak tahu berapa ratus juta itu ya satu lensa ya. Silakan. Oh, berarti boleh Pak ya? Boleh. Jadi abadikan momen itu sudah sepuasnya kok di sirkuit. Jangan lupa tag juga ya moto. Iya, boleh sih @depan dari KCP. Siapa tahu di feature gitu kan ya. Benar. Itu juga. Itu saya nggak tahu tuh. Untung tadi kita mention. Berarti boleh tuh ya Pak ya? Walaupun nggak ada respon boleh ya? Boleh. Jadi balik lagi memang dibukanya tiap hari. Palingan ya yang ada berbayar itu misalnya event MotoGP atau enggak memang event-event yang ada tiketnya gitu sih. Tapi mostly di sirkuit Mandalika kita lebih banyak yang balap pun eventnya gratis sudah ditonton. Oke. Mungkin pertanyaan untuk akhir nih Pak. Mungkin kalau ke depan-depannya nih untuk Rev and Drive untuk ya motor-motor itu ke depannya apa mungkin ada kemajuan-kemajuan atau mungkin kedepannya bakal ada apa yang akan datang itu what's to come gitu Pak? Yes, pasti ya kita pun tentu berharap kita bisa terus kasih experience yang baru, yang terus inovatif gitu kan. Jadi ya kita sih sangat terbuka peluang kembali lagi. Kalau ada saran pun kita sangat terima gitu kan. Ada misalnya
ada brand gitu yang tertarik untuk kerjasama dengan MGPA, itu pun kita juga sangat open, kita juga sangat welcome gitu. Jadi kita selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa ya, kayak ya berkreasi lah di sirkuit. Balik lagi kita mau memberikan experience yang memang nggak ada duanya luar sana. Jadi apa yang mungkin ide gila itu ya kan ide gila kan yang mungkin lu gila ya mikirin kayak gitu mana bisa gitu kan. Sebenarnya kan semuanya bisa dia. Itu tinggal tunggu waktunya aja sih. Ya, itu dia tadi obrolan yang benar-benar berbobot kan kata saya. Karena benar-benar kita ulas tuh ya Pak ya, mungkin dari segi legalnya, tadi segi nominalnya, terus ada segi iseng-iseng mau datang boleh apa enggak, terus mungkin ya tadi benar-benar kita apa ya? Tadi kita detailnya udah kita bahas semua ya. Jadi mungkin kalau Auto Lovers tadi kembali lagi kalau mau langsung bisa langsung ke IG-nya Pak ya. Oh iya, satu lagi, mohon maaf, kelupaan. Tadi kan bahas RF and Drive. Ya. Nah, RF and Drive itu pakaiannya akan seperti ini. Ini benar-benar saya bawa dari Mandalika. Oh iya. Jadi ini yang dipakai di RF and Drive, mulai dari racing suit-nya, biasa akan ada gloves ya. Oke. Gloves, terus habis itu ada balaclava gitu. Jadi peserta juga akan dapat balaclava yang memang sudah ada tag-nya Mandalika dan itu boleh dibawa pulang. Oh iya. Iya. Balaclavanya aja sih. Glove-nya tetap. Ininya nggak boleh nih. Nggak boleh. Terus sepatu juga kita sudah siapin. Oh iya benar sepatu. Helm bisa pakai helm full face ataupun pakai helm yang kalau mobil kan biasanya lebih terbuka ya. Helm rally. Iya, itu juga bisa gitu. Jadi ya ini akan dipakai juga termasuk racing suit-nya ini. Oke. Apakah dijual? Oh tidak. Oh, belum. Tidak menutup kemungkinan ya Pak ya? Tidak menutup kemungkinan, betul. Karena kita juga lagi ngembangin merchandise store. Jadi ya memang masih terus mengumpulkan apa sih yang kira-kira sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Terus apa ada merchandise store di Mandalika? Ada. Kita berarti merchandise store juga kita sudah buka tiap hari dari jam 9 sampai jam 6 sore. Gitu. Dan barang-barangnya pun juga tentu aja barang-barangnya eksklusif ada di Mandalika. Gak akan ditemukan di tempat lain. Eksklusif ya? Eksklusif. One and only. Iya. Oke nih. Sama ini tentunya tersedia di berbagai size ya Pak? Yes, kita size-nya banyak. Termasuk sepatunya pun kita berbagai size. Gitu. Gak usah pusing, betul. Gitu. Jadi intinya ya mungkin RF and Drive itu emang sesuai dengan namanya. Gak usah pusing, tinggal datang. Yang penting udah bayar. Iya, betul. Yang udah bayar, kita semua pasti di sana sudah diinformasikan ya Pak ya. Tinggal langsung kebut-kebutan aja. Benar banget. Karena kebut-kebutan yang benar itu ada di sirkuit, bukan di jalan raya. Bukan di jalan, nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Nggak safety. Safety is number one kan. Sama pasti kalau misalnya kita post di sosial media kita, kayaknya kok like-nya bakal lebih banyak kalau kita balapan di sirkuit. Betul. Oh iya, sama di RF and Drive kan juga sudah ada GoPro di dalamnya. Iya itu benar. Sudah kerekam semua tuh ekspresi mau teriak, mau ketawa, nggak jelas. Sama kalau nggak salah ada race kilometernya juga ya, ada kayak kilometernya berapa kalau nggak salah. Ada kalau nggak salah ya. Ada. Oh ya, sama apakah kita boleh membawa action cam sendiri untuk dipasang? Oh boleh aja. Boleh. Selama tidak ada terms and condition-nya lah. Iya betul, ada terms and condition-nya gitu. Jadi memang nggak sembarangan tempat bisa dipasang ya. Maksudnya kalau di luar mobil nanti takutnya action cam-nya malah terbang. Ya, nggak boleh anginnya kenceng kan? Ya betul, itu dia betul. Angin kenceng dan mungkin atau yang nggak tahu getaran mobil balap itu beda loh. Betul banget. Nggak boleh taruh di teplak di depan tuh nggak boleh. Iya nggak boleh. Ya palingan ngomong kan GoPro-nya, sebut brand. Yang memang sudah ada taruh di dalam, tapi mounting dengan mounting yang memang yang sudah proper ya. Kembali itu juga. Itu ya. Jadi itu juga mungkin yang paling penting. Jadi mungkin Auto Lovers ingin mengabadikan momen itu yang mungkin kebanyakan orang tuh pasti kayaknya ngincer itu juga ya Pak ya? Ya sekarang zamannya HP apa-apa diabadikan juga kan. Apalagi kalau sudah experience-nya spesial begini. Iya. Woi gue balapan nih. Dan itu emang udah let's say kita record di dalam nih. Itu memang sudah hak milik kita kan? Yes. Kita bisa pergunakan untuk sesuai keinginan ya Pak? Betul banget. Let's say komersial boleh? Komersial itu harus dibicarakan dulu. Oke. Kalau untuk media sosial boleh? Boleh banget. Komersial mungkin jatuhnya ke ya tadi lah bisa dibicarakan ya. Betul, harus dibicarakan terlebih dahulu sih. Karena kan tetap produknya kami.
Jadi nggak usah ragu, nggak usah berpikir eksklusif, nggak usah berpikir nanti juga ujung-ujungnya nggak boleh masuk, dicoba dulu aja. Oke, itu dia ya. Ya tadi Air and Drive benar-benar sesuai dengan namanya. Semuanya sudah dipersiapkan, kita tinggal datang. Betul banget. Semuanya tinggal datang aja kok. Semuanya tinggal datang. Karena kita sudah siapin semuanya. Iya dan masa nggak datang? Iya. Air masa nggak datang? Ya apalagi kalau sudah jauh-jauh ke Lombok gitu Ya. kan. Dari bandara aja sudah nuansanya Mandalika banget tuh. Sudah nuansanya sirkuit banget dari bandara sudah ke Lombok, masuk abis itu ke Mandalika nggak masuk ke sirkuit sih. Iya sih. Sayang banget kan? Sayang banget. Ya, itu dia. Oke deh, nih saya juga terbantu juga nih udah ngobrol-ngobrol sama Pak Messi. Karena juga saya rencananya mau Live and Drive tuh sama teman saya akhir tahun. Oke, ditunggu. Saya masih belum tahu ya itu apakah akhir tahun lama sekali ya, ini masih Februari. Wah, mereka tuh banyak alasan. Banyak alasan, Pak. Kerja lah atau apa gitu kan. Kan kita tetap harus kerja. Iya, betul sih. Ya kan emang aja nggak bisa Live and Drive. Iya, itu dia. Mesti ada gaji nih. Ya gitu sih ya Pak. Mudah-mudahan sih bisa benar-benar terrealisasi ya, bukan hanya wacana. Amin. Oke nih. Sendirian juga bisa. Ya bisa. Tapi kan ntar yang mau foto ini siapa? Kan ada action cam tadi. Oh, kalau foto-fotonya kan nanti ada staff kami. Oh, ada. Ya bisa sih. Kami mah selalu bisa siapa bantu. Oke. Ya bisa sih ya, bisa. Minta-minta foto bisa ya Pak ya? Iya, betul. Tapi apa aja, staff kami siapa bantu. Berarti kalau untuk foto apa ada fotografer? Di kami belum ada. Belum saya akan membawa. Let's say bawa apakah dia akan kena kos lebih? Sebenarnya tergantung kebutuhannya untuk apa dulu sih. Kalau komersil mungkin ya. Mungkin kalau komersil itu udah beda lagi. Kalau komersil beda lagi. Tapi kalau misalnya nih Mas datang sendirian gitu ya, terus Mas Live and Drive, tapi misalnya mau foto-foto ya silakan aja gitu. Nggak ada biaya lain. Itu sih. Masa buat fotografer pun nggak ada biaya lain. Sebenarnya tergantung program yang diikutin apa ya. Iya betul. Kalau yang lampak itu karena hitungnya per orang dan harganya kan juga murah tuh, cuma 75.000 itu juga akan ada terhitung fotografernya. Gitu. Betul. Ya begitu ya Autolovers, kita obrolan dengan Pak Max ini. Oke deh, terima kasih banyak nih Pak Max ya. Kita sorry banget nih kita ngobrolnya panjang banget nih. Aman ya. Kan justru kita ada di MS memang untuk supaya orang tahu, sosialisasi ya. Betul, supaya orang tahu. Jadi ya nggak usah ragu lah kalau saya mau tanya-tanya ke kami, karena kami kan juga siap. Di IG tanya-tanya panjang pun aman ya? Aman. Mau di WhatsApp juga tanya-tanya panjang aman gitu ya, tapi jangan tanya status adminnya aja sih. Iya benar juga. Oke deh, nih terima kasih ya Autolovers yang sudah menonton. Jadi mungkin saya harap hasil pembicaraan dari video ini, topik-topiknya itu cukup membantu untuk Autolovers yang masih penasaran tentang apa saja sih aslinya yang ditawarkan dari MGPA. MGPA itu bukan eksklusif hanya untuk racer-racer, benar-benar open to public. Betul. Bisa diakses siapapun ya. Apa baik kita yang untuk Live and Drive, kita pengen keliling sirkuit naik yang ke Karapan itu, wisatawan, keluarga, bahkan datang sendirian pun bisa. Foto-foto pun juga bisa ya. Betul. Itu tidak direstrik selama ya tadi tidak ada untuk kebutuhan komersial. Betul. Oke deh Autolovers ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita autorix.indo, di Instagram dan TikTok namanya sama, dan jangan lupa follow Instagramnya MGPA @mandalika.gp. Oke, sekian Autolovers, terima kasih untuk nonton ya. Sekian dari saya dua tadi, bye bye.